Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Mazahira, NIM 191810065, kelas PS6B. Saya di sini akan mempresentasikan tes hasil prestasi belajar dengan mata kuliah konstruksi alat tes. Isi materi yaitu bab 1 latar belakang, bab 2 pengembangan spesifikasi tes prestasi belajar, selanjutnya bab 3 penulisan item dan daftar pustaka. Pendahuluan 2.1 Dasar konseptual mengenai tes prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah melalui proses pembelajaran. Hasil ini dapat berupa penguasaan, perubahan emosional, ataupun perubahan tingkah laku yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah melalui proses tertentu. Tujuan pengukuran. Tujuan pengukuran dapat dilihat dari fungsi evaluasi tes, yaitu tes sumatif yang bertujuan untuk menentukan nilai akhir mata kuliah pelajaran ekonomi kelas 10 SMA semester 1 dan sebagai indikator keberhasilan siswa. Materi tes berisi yaitu 1. Konsep dasar ilmu ekonomi, 2. Masalah ekonomi dalam sistem perekonomian, 3. Peran pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan perekonomian, 4. Terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, 5. Lembaga jasa keuangan dan perekonomian, 6. Bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran, 7. Badan usaha dalam perekonomian Indonesia, 8. Perkoperasian dalam perekonomian Indonesia, 9. Yaitu manajemen. Penguraian isi. Penguraian isi yaitu konsep dasar ilmu ekonomi bobotnya 15, 2. Masalah ekonomi dalam sistem perekonomian bobotnya 15, peran pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan perekonomian bobotnya 5, terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar bobotnya 10, lembaga jasa keuangan dan perekonomian bobotnya 10, bank sentral sistem pembayaran dan alat pembayaran bobotnya 5, badan usaha dalam perekonomian Indonesia bobotnya 15, perkoperasian dan perekonomian Indonesia bobotnya 15, manajemen bobotnya 10 dengan total 100%. Blueprint tabel spesifikasi. Konsep dasar ilmu ekonomi, knowledge-nya 10, 2. Masalah ekonomi dalam sistem perekonomian, pengetahuannya 5 atau knowledge, 3. Peran pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan perekonomian, knowledge atau pengetahuannya 5, comprehension-nya 10, 4. Terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, analisis 15, 5. Lembaga jasa keuangan dalam perekonomian, knowledge-nya 10, 6. Bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran, knowledge-nya 5, badan usaha dalam perekonomian Indonesia, comprehension-nya 10, perkoperasian dalam perekonomian Indonesia, application-nya 15, manajemen, comprehension-nya 15, dengan total 100%. Rancangan tes. Waktu dan tempat pelaksanaan akan diuji cobakan di SMA Negeri 19 Palembang pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 dan pada pukul 10 sampai 10.40 waktu Indonesia bagian Barat dengan jumlah siswa yang mengikuti tes sebanyak 60 siswa dari 2 kelas. Bab 3 yaitu tipe item yang dipakai dalam pembuatan tes prestasi belajar ini yaitu tipe pilihan ganda. Dalam soal terdapat 5 opsi pilihan jawaban yaitu A, B, C, D, dan E. Banyaknya item dan waktu penyajian. Jumlah item soal 27 soal dan ganda semua. Waktu pengerjaan 40 menit dengan jumlah siswa 60. Dengan jumlah siswa yang mengerjakan yaitu 60 siswa. Cara penilaian yaitu S adalah skor, B jumlah jawaban benar, S jumlah jawaban salah, P banyak pilihan jawab opsi atau untuk setiap soal, I bilangan tetap. Skor sama dengan jumlah jawaban benar dikurang jumlah jawaban salah dibagi banyak pilihan jawab opsi atau untuk setiap soal dikurang bilangan tetap, dan itu adalah hasilnya. Dan inilah ada item-item yang akan diujikan dengan 27 soal.
Contoh soal-soalnya yaitu seperti setiap pagi Tiara meminum teh dengan gula 1 sendok, ia tidak pernah meminum teh tanpa gula ataupun hanya memakan gula saja. Hubungan antara teh dan gula yaitu jawabannya A, saling menguntungkan. Kegiatan ekonomi berikut yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi adalah A. Pak Adi bekerja keras untuk memperluas usahanya. B. Ibu Cynthia membeli telur di pasar tradisional karena harganya lebih murah daripada di minimarket. C. Seorang pengusaha selalu berusaha mempertahankan kualitas produknya agar tidak ditinggalkan oleh para pedagang. D. Ibu Rika membeli tas merek terkenal agar mendapatkan pujian dari teman-temannya. E. Ibu Sandra berbelanja sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Yang termasuk kegiatan ekonomi tersebut yaitu D. Ibu Rika membeli tas merek terkenal agar mendapatkan pujian dari teman-temannya. Nah, ini juga masih ada contoh soal itemnya, yaitu Pak Abdul adalah seorang pengusaha roti yang ingin mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh Pak Abdul adalah A. Kapan roti akan dikonsumsi? B. Bagaimana cara memproduksi roti yang efisien? C. Di mana roti tersebut akan diproduksi? D. Siapa yang mengonsumsi roti? E. Siapa yang akan memproduksi roti? Jawaban yang benar yaitu bagaimana cara memproduksi roti yang efisien. Nah, dan tadi beberapa contoh item yang telah saya bacakan. Dan inilah sumber-sumber yang saya dapatkan dari untuk membuat tes prestasi belajar ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.